Oke, sudah. Kita lihat di folder debug. Nah, tadi ya, icon yang sederhana, yang standarnya tadi, sudah berubah menjadi icon yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, oke, jadi cukup mudah cara merubahnya. Nah, bagaimana kalau file exe ini kita hapus? Kira-kira ada masalah nggak ya? Contoh ini saya hapus. Oke. Nah, tadi ya, file exe itu akan tercipta ketika kita jalankan programnya. Oke, saya jalankan dulu programnya. Oke, saya tutup. Nah, kita lihat lagi. Nah, sudah ada lagi file exe-nya. Jadi, jangan takut ya kalau ini terhapus nantinya. Karena dia akan ada lagi ketika kita menjalankan programnya. Ya. Oke, mudah ya untuk merubah icon ya. Nah, untuk materi selanjutnya, ini ya, lumayan banyak ya untuk hari ini. Materi selanjutnya kita akan coba membuat setup ya, membuat instalan ya. Misalnya ini, misalnya di laptop Anda belum ada Microsoft Word. Nah, Anda harus install terlebih dahulu ya, baru Anda bisa menggunakan aplikasinya. Nah, sekarang kita akan buat installernya dengan program bawaan yang sudah ada di Visual Studio 2017 ini. Ya, jadi nanti misalnya teman Anda meminta program Anda kirimkan saja file installannya. Jadi dia akan bisa melihat atau menjalankan program Anda ya dengan cara mereka harus install terlebih dahulu, ya. Diinstal di komputernya baru bisa dijalankan, ya. Nah, sekarang kita buat file install sederhana, ya, sederhana saja menggunakan program yang sudah ada di Visual Studio 2017-nya. Oke, nah sekarang yang ini saya simpan dulu. Saya buka baru project, ya. Nah, untuk project installan ini, ya, kita tidak berada di bahasa pemrograman Visual C# lagi, tadi ya. Kita coba ke other project type, ya, project type yang lain. Nah, di sini ada Visual Studio Installer, ya, dipilih saja. Kemudian kita pilih yang setup project. Nah, sekarang kita tentukan tempat penyimpanannya. Ya, pilih dulu setup project. Cari tempat installannya. Maaf, tempat penyimpanannya. Saya letakkan di pertemuan 3. Oke. Nah, namanya tidak perlu dirubah, nggak apa-apa. Nah, di sini namanya menjadi setup 2 karena sebelumnya ada folder yang namanya setup 1, maka otomatis menjadi setup 2. Oke. Saya okekan saja. Oke, nah ini tampilan dari pembuatan installernya ya menggunakan setup project tadi. Nah, sekarang kita akan coba mengisi file-filenya terlebih dahulu ya sebelum kita lakukan pembuatan installernya. Yang pertama kita buka dulu application folder. Oke, nah di application folder ini kita harus meletakkan file-file yang dibutuhkan untuk menjalankan programnya. Nah, kita contohkan saja tadi kita kan sudah buat program yang kedip-kedip tadi ya, kedip-kedip dan merubah warna. Oke, nah sekarang file-file yang dibutuhkan itu harus diletakkan di sini. Ya. Nah, sekarang caranya pilih application folder, klik kanan, add file, kemudian file mana yang dibutuhkan. Nah, untuk menjalankan program kita, tadi kan ada beberapa file, nih ya. Ada langsung file yang namanya executable tadi ya, letaknya di folder debug. Nah, sekarang ambil saja semua, nih ya, 3 file ini. Ya, saya ulangi lagi. Application folder, dipilih, pastikan foldernya terbuka. Kemudian di bagian sini klik kanan, pilih add, tambah, kemudian file. Nah, filenya diambil dari project
ya atau aplikasi yang sudah kita buat tadi. Ini. Oke, kemudian buka lagi foldernya. Tadi folder debug di mana? Di folder bin, ini folder debug. Nah, 3 file ini kita isikan di sana. Ya, oke, udah nih. Nih ya. Oke, nah lanjut kita ke user desktop. Nah, biasanya kan ketika kita menginstal suatu aplikasi, biasanya kan langsung ada shortcutnya ya di desktop ya. Oke, nah sekarang kita juga bisa menambahkannya ya. Jadi ketika diinstal nanti di user desktop kita tambahkan shortcutnya. Oke, sekarang caranya klik user desktop, pastikan itu terbuka, klik kanan di bagian ini, pilih create new shortcut. Oke, nah sekarang untuk file shortcutnya tentu saja kita nggak perlu lagi nambahkan file baru karena ini shortcut, maka buka saja application folder. Tadi kan kita sudah menambahkan ada 3 file ya, yang salah satunya adalah file exe executable-nya. Maka buka application folder, kemudian pilih yang file exe-nya, yang ekstensinya adalah .exe. Oke, klikkan saja. Nah, untuk shortcutnya bisa kita buat kedip manja. Oke, ini bebas ya. Ini contohnya nih, kedip manja. Oke, selanjutnya untuk user program menu. Nah, ini kalau tadi kan biasanya kalau install tampil di desktop. Nah, sekarang kalau diinstal biasanya kan tampil di menu start ini ya, program menu ya. Maka kita tambahkan folder dulu, pilih dulu, pastikan terbuka, klik kanan add folder. Ya, contoh saya buat sini kedipan manja. Oke. Kemudian pilih lagi, pastikan itu terbuka kedipan manja. Kemudian tambahkan shortcut lagi. Diambil dari mana? Tentu saja dari application folder ya. Oke, ambil exe-nya. Oke, saya ubah kedip manja. Oke, sudah. Nah, sekarang untuk shortcut tadi kita bisa ubah ikonnya. Ya, kita bisa ubah ikonnya. Contohnya di sini. Oke, saya cari dulu. Oke, tadi ada nggak di application folder? Nggak ada ya. Kita add file saja. Cari ikonnya. Contohnya saya ganti bis saja deh. Ya. Oke, oke. Oke, ini gambarnya. Oke. Ya. Ikonnya menjadi itu. Oke, nah di desktop juga tadi bisa kita ubah ikonnya. Tadi di application folder. Oke, nah ini. Oke, udah. Nah, sekarang kita coba nih ya, kita coba buat, tapi sebelumnya ini ada beberapa yang bisa Anda rubah nih ya. Oke, Anda pilih dulu di Solution Explorer ini, pilih Setup dengan cara diklik saja, diklik. Kemudian di bagian bawah itu ada Properties. Nah, Anda bisa atur di bagian properties ini sesuai dengan keinginan Anda. Contoh author. Ini kan author nih yang mengeluarkan ya pembuatnya, misalnya siapa Unama. Contohnya. Nih, kemudian description-nya kedipan manja. Oke. Kemudian, nah ini bisa tambahkan nama. Oke, atau yang lain ya. Nah ini titelnya, versinya, ini ya. Mau versi yang keberapa yang ini dan yang lainnya. Nah, Anda bisa atur sendiri di sini. Nah, kemudian karena kita sudah tentukan tadi file-file apa saja yang diperlukan, kita sudah buat shortcutnya di desktop atau di program menu, dan kita sudah merubah deskripsinya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat installernya. Caranya cukup mudah. Klik kanan saja di bagian setup ini, kemudian pilih build. Ya.
klik kanan, pilih build. Tunggu sampai statusnya build sukses. Ya, sampai statusnya build sukses berarti sudah terbuat. Nah, sekarang kita bisa lihat hasilnya itu di folder tadi. Oke, tadi sudah saya masukkan di folder pertemuan 3 yang setup 2 ya. Nah, di setup 2 ini ada folder lagi sama kita bisa lihat hasilnya itu di folder debug nih ya, di debug ini. Nah, ada dua ini nih ya, ada dua file yang bisa Anda kirimkan ke teman Anda ya, jika teman Anda ingin menginstal aplikasi yang Anda buat tadi ya, bisa menggunakan setup.exe atau setup2.msi. Nah, sekarang kita coba install dulu ya, kita coba install dulu, misalnya saya install dulu ya di komputer saya. Di sini kan belum ada ya, nanti kan bisa dihapus juga. Oke, saya coba install dulu, yang saya pilih yang ini, double klik saja. Oke, jadi ini seperti instalan biasa ya, nih ya. Oke, saya pilih next saja. Nah, ini Unama setup 2 terletaknya di folder ini. Oke, next saja. Oke, next. Nah, kita tunggu sampai proses installnya selesai. Oke, installnya sudah komplit, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Tadi kan kita sudah menambahkan di desktop ya, user desktop. Nah, ini di user desktop sudah ada namanya kedip-kedip manja. Coba kita jalankan. Oke, nah ini program yang tadi ya. Nah, ini. Udah. Oke, kemudian tadi juga sudah kita buat di sini namanya pertemuan ya. Atau kedipan. Oh ya, kedipan manja ya. Kedip manja. Oke, sudah ada di sini juga. Nah, ini ikonnya juga sudah kita sesuaikan tadi ya, icon base di sini. Oke. Nah, itu tadi ya. Caranya cukup mudah ya membuat file installernya ya. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.